Ya, ini adalah video bagian 3 dari pendugaan interval dengan submateri baru, yaitu pendugaan interval rata-rata populasi dengan menggunakan distribusi T, bukan lagi Z. Ini harus dilakukan ketika deviasi standar populasinya tidak diketahui. Mari kita mulai. Pendugaan interval rata-rata populasi dengan distribusi T, atau lebih umum dinyatakan dengan pendugaan interval rata-rata populasi ketika sigma deviasi standar populasi tidak diketahui. Semestinya, ini merupakan situasi yang lebih umum. Bukankah sigma dapat diketahui bila kita mempunyai mu? Padahal kita dalam situasi tidak mengetahui mu, sehingga akan membuat confidence interval atau pendugaan interval tentang mu. Biasanya, asumsi sigma diketahui adalah berdasarkan nilainya terdahulu atau menggunakan yang ada di tempat lain. Namun, nilai-nilai mereka juga dapat berubah. Bila sigma tidak diketahui, bukan berarti kita tidak dapat menghitung standard error, sehingga tidak dapat menyusun interval pendugaannya. Namun, kita memang tidak dapat menggunakan distribusi Z. Teori probabilitas menyatakan seperti itu. Kita akan harus menggunakan distribusi normal yang lain, yaitu distribusi T, atau lengkapnya Student's T distribution. Kelak, kita akan melihat bahwa digunakannya distribusi T, maka interval duga kita pada tingkat keyakinan yang sama akan semakin lebar. Penjelasan sementara adalah bahwa dengan berkurangnya informasi yang diperlukan, maka kita perlu memperlebar interval pendugaan untuk tingkat keyakinan yang sama. Tentang distribusi normal T ini memang diturunkan dari distribusi normal Z dan mempunyai rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Sehingga formula konversi sembarang variabel ke skala T adalah sama seperti ke skala Z. Namun distribusi ini tidak unik, melainkan merupakan keluarga distribusi normal T, karena ada banyak distribusi normal T yang bentuk tepatnya ditentukan oleh besaran yang disebut degrees of freedom atau derajat bebas yang dinyatakan sebesar n-k, dengan n adalah besarnya sampel. Ini berarti semakin besar sampel, maka derajat bebasnya juga akan semakin besar. Sedangkan k adalah banyaknya parameter populasi yang seharusnya diketahui. Ketika menghitung sigma, seharusnya kita menggunakan informasi tentang mu. Namun karena tidak diketahui, maka kita menggunakan X bar, sehingga diperoleh S, deviasi standar sampel. Jadi, ada satu parameter yang seharusnya diketahui, yaitu mu, namun diestimasi dengan statistik sampel X bar. Jadi, K pada kasus ini adalah 1. Kita lanjutkan. Ilustrasi distribusi T yang sudah dijelaskan tadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila itu adalah grafik distribusi normal standar Z, maka ini adalah distribusi normal T, sebutlah dengan derajat bebas sebesar dB1 yang cukup besar. Selanjutnya, ini adalah distribusi normal T dengan derajat bebas sebesar dB2 yang lebih kecil daripada dB1. Selanjutnya ini adalah distribusi normal T dengan derajat bebas sebesar dB3 yang lebih kecil daripada dB2. Jadi semakin mendekati normal Z, derajat bebasnya semakin besar. Akhirnya, distribusi T akan identik dengan distribusi Z bila derajat bebasnya sebesar tak terhingga. Akan tetapi, dengan derajat bebas sebesar 100 pun, bentuk mereka sudah sangat dekat. Bahkan, sementara penulis menyatakan bahwa ketika derajat bebas minimal 30, kita boleh menggunakan Z untuk mendekati T. Perlu diberi penekanan di sini kata boleh, artinya sebaiknya tidak dilakukan bila tidak terpaksa. Baik, berikut ini penjelasan untuk pernyataan terdahulu bahwa dengan distribusi T, kita akan memerlukan pendugaan yang lebih lebar. Perhatikan bahwa untuk nilai tertentu dari Z ataupun T sebesar T1, maka luas di ujung kurvanya akan paling kecil untuk Z, disusul T dengan derajat bebas sebesar dB1, selanjutnya T dengan derajat bebas dB2, dan akhirnya T dengan dB3. Bisa disimpulkan bahwa untuk luas di ujung kurva yang sama, kita akan memerlukan T1 yang semakin keluar atau semakin besar dengan semakin kecilnya derajat bebas. Padahal nilai T tersebut ikut menentukan
pengurang dan penambah dalam penetapan interval dugaan. Jadi, untuk tingkat keyakinan yang sama ketika derajat bebasnya semakin kecil, kita akan harus menyatakan dugaan interval secara lebih lebar karena menggunakan nilai T1 yang semakin besar. Selanjutnya, bagaimana bentuk tabelnya? Ingat, tabel Z berisi nilai Z dan luas di bawah kurvanya. Sekarang, pada tabel distribusi T, ada nilai derajat bebas yang juga harus ditampilkan. Jadi ada 3 nilai yang disajikan, nilai T, derajat bebas, dan luas di bawah kurva. Apa akal kita? Derajat bebas perlu berurutan mulai dari 1 sampai dengan jumlah yang mencukupi lembar kertas. Maka akan ada sajian derajat bebas yang berurutan mulai dari 1 sampai secukupnya lembaran yang normal. Tentu saja bisa juga disajikan dalam beberapa lembar. Namun dengan semakin mudahnya akses terhadap Excel, kita tidak perlu menampilkan terlalu banyak derajat bebas. Selanjutnya, untuk luas di bawah kurva, yang akan ditampilkan adalah yang relatif sering dipakai, yaitu mulai dari 0,001 sampai dengan 0,20 itu. Dan kemudian nilai T yang disajikan adalah bersesuaian dengan derajat bebas dan luas di bawah kurvanya. Buku teks statistika pasti melampirkan tabel T. Harap menyempatkan segera untuk melihatnya. Jangan berlanjut sebelum Anda melihatnya. Mari kita lanjutkan. Kita lihat tabel T. Yang disajikan adalah sebagai berikut. Margin kiri untuk derajat bebasnya mulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Margin atas adalah luas di ujung kurva sisi kanan. Isi tabel adalah untuk nilai T yang sesuai dengan derajat bebas di margin kiri dan luas di bawah kurva di margin atasnya. Inilah tabelnya. Dengan margin kiri untuk derajat bebasnya dan margin atas untuk luas di ujung kanan kurva, nilai yang bersesuaian dengan nilai T yang positif. Dan ini adalah isi tabelnya. Apakah tabel ini sudah memadai? Bukankah seharusnya ada nilai T negatif, seperti halnya untuk pada distribusi normal Z? Tabel ini sudah memadai. Nilai-nilai T negatif dapat diperoleh menggunakan asas kesimetrisan dari distribusi normal T. Perhatikan, nilai T sebesar 1,96 pada kolom luas 0,025 pada derajat bebas tak hingga. Ini adalah identik dengan nilai Z. Mari kita lanjutkan. Ya, karena sigma tidak diketahui, maka apa boleh buat harus digunakan S, deviasi standar sampel, sebagai penduga sigma yang tidak diketahui itu. Sehingga deviasi standar distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya atau standar errornya menjadi demikian ini. Maka formula duganya menjadi demikian itu atau begini. Inilah contohnya. Silakan pause video Anda untuk memahami soalnya. Sebelum menjawab, mari dilakukan analisis singkat. Pertama, perintah soal jelas, meminta kita melakukan pendugaan interval rata-rata populasi pada tingkat keyakinan sebesar 0,99. Nilai deviasi standar populasi tidak diketahui, sehingga akan menggunakan deviasi standar sampel sebagai estimator sigma-nya. Dikumpulkan dahulu besaran yang diperlukan formula pendugaannya. Ada yang harus dihitung dahulu, yaitu X bar dan S. Inilah nilai-nilai mereka. Nilai mereka akan dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Disajikan ulang data dari soal tadi. Inilah jawabannya. Inilah 4 unsur pada formula yang memerlukan nilai angka, baik berdasarkan hitungan atas data maupun tabel distribusinya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang sesuai. Kita panggil formulanya ini. Selanjutnya, masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formulanya, sehingga menghasilkan ini. Maka disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 99%, rata-rata penurunan berat badan adalah dalam interval 9,78 sampai 14,89. Pertanyaan lanjutannya, bila menggunakan tingkat keyakinan 90%, apa yang terjadi dengan lebar duganya? Jawabannya adalah
dengan tingkat keyakinan yang lebih kecil sehingga nilai alfa semakin besar, maka nilai T semakin kecil sehingga lebar duganya lebih sempit. Pembahasan akan dilanjutkan di video bagian 4 membahas pendugaan interval proporsi populasi. Silakan disimak.